mengisi dinas kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinkes. satu. dinas ketenaga kerjaan, Yang kedua, dinas dinas apa lagi ya? 3. Ini juga kenapa ada hembusan juga banyak nih di kalangan ASN itu karena ada hembusan bedol desa dan atau tsunami ini. Malah justru di tataran pimpinan itu Oke. Ya, dibuka. ya Diketok. mau goreng apa malam ini? Mau main catur. Iya, otak-atik ya. Otak-atik ala Sufyan Suri. Subian Chandra. Kan lagi marah reshuffle. Reshuffle. Tapi ini reshuffle kayaknya sampai ratusan loh. Bedol desa kita. Iya, sapu bersih. Oh, gak ada pergantian kepala dinas ya? Sampai kepala Camat, dinas, lurah ya? Camat lurah. kepala sekolah masuk juga. Kasih, lurah, kepala bidang, camat, sampai kadis. Ya, Oh, bersih banget pokoknya. sudah. Bersihin dari apa, Bang? Bersih dari era sebelumnya kayaknya. Ya, lumrah sih. Ya nggak apa-apa memang. Ini kan demi RPJMD-nya Pak Sufyan Suri dan Pak programnya ya. Chandra ya. Program Jadi kampanyenya jalan. Programnya jalan dengan menaruh orang-orang yang menurut dia kepercayaan dia itu bisa menjalankan program tersebut. Ya, kompeten lah ya. Oke. Siapa yang mau mulai dulu nih? Informasi siapa? Jun. Ya, gue pegang memang ada beberapa informasi nama-nama calon kepala dinas dari sejumlah kolega. Kolega ya. Pokoknya tapi intinya ini sumber terpercaya lah ya. Ya, tapi untuk akurasinya kita nggak tahu. Ya. Balik lagi ke Ya. Pak Wali Kotanya ya. Yes. Jadi memang isu untuk bedol desa ini ramai Bukan ramai lagi di jadi kalangan bawah udah bawah ramai. gatel banget ini segera. Gue main beberapa akhir Agustus lalu gue sempat main ke salah satu kecamatan. Salah satu kelurahan. Lurah yang baru gue kenal 3 bulan inilah main. Bang, gue kena mutasi nggak? Wih, Nah, kok nanya saya Pak Lurah? Ini saya lagi mantau-mantau katanya. ya. Saya juga nggak tahu. Waktu itu tuh waktu akhir minggu ketiga Agustus itu gue bilang sama dia cuman saya menduga akhir Agustus ini, tapi kan kayaknya meleset nih. Meleset. Sini apa Gua ya? itu menduga memang kan sempat santer lah ya kita Iya. apa. Akhir atau Agustus. awal September kan. Ya ternyata sampai sekarang pun memang Belum ada sampai desas-desus nih. saat ini kita syuting tanggal 10 September. Udah mau pertengahan. Ya belum juga. Dari beberapa sumber gue ngobrol, gue cuma megang paling sedikit info gitu kayak sejumlah nama-nama kepala dinas yang akan mengisi tempat yang baru dari tempat mereka sebelumnya. Ya kayak gue denger itu Bu Citra tuh, Bu Citra. Kadis PUPR ya, Ya. yang gue dapat infonya ke DLHK tuh dia. Kedela Kak. Ya katanya begitu. Katanya begitu. Tapi ini ada bantahan juga. Bantu tadi ya. Ya nggak apa-apa. Kita bantah. Nih, gue lanjutin dulu. Yuk, Nah, gue lanjutin dulu. Katanya bercerita ke sana, ya gue juga who knows lah, tapi memang ada yang ngomong gitu. Dan kayak Pak Abra ya, Abdul Rahman. DLHK ini infonya ke Dinas Perizinan. Menggantikan Pak Mangguluang yang jadi sekda. Yes. Tuh infonya tuh seperti itu tuh. Terus kemarin ada yang nyebut Pak Dede, Satpol PP, jadi Kadis Kominfo katanya begitu. Dan ada yang nyebut juga kayak Pak Dudi Miras, Tarkim. sekarang Tarkim ya? Disperindak. Sekarang Disperindak. Dinas Perdagangan Perindustrian, jadi Kepala Dinas Pendidikan ya. Seperti itu tuh. Terus nama slot-slot nama camat juga katanya santer. Ada sejumlah camat yang akan ngisi. Ada salah satu kabit lah. Promosi lah ya. Promosi jadi camat di Kecamatan Bojong Sari infonya. Tapi kan nanti kan ada 3 camat yang emang lagi diincer kan. Ya, maksudnya. gua nggak. Nah, pokoknya begitu. Cuman ya itu tadi kita pastikan lagi nih kita tidak mau
sebut ini gosip lah ya. Bukannya gosip, tapi Gosip, kita Pak. dapat informasi dan itu A1 tapi kan semua Akurasi kembalinya 100% itu ya di tangannya wali kota, di wali kota lagi. Wali kota Kita, lagi kan dia yang kita hanya memberi bumbu sebelum proses itu terjadi. Kalau benar kita bersyukur, kalau salah ya kita beritain lagi. Ya gitu paling sebatas itu. Kalau tataran lurah ya tentu pasti akan ada perubahan karena banyak juga lurah yang kosong ya sekarang, nggak ada PLT. ada yang PLT, ada yang udah isi, yang udah lama juga mungkin merasa kalau udah lama pasti Ada digeser. yang iya PLT, camat pun PLT ya, Tapos tuh PLT tuh. Nah infonya tuh jadi definitif tuh. Tapos. Ya. Nah, kalau itu benar, gue Jar sama, kasih. sama infonya. Katanya naik beliau ya. Memang kalau memang semuanya kompeten silakan saja menjabat karena memang sudah waktunya, karena kan mungkin secara kepangkatan atau golongan sudah masuk. Kalau gue sih yang penting tetap mereka terbuka aja sama jurnalis. Nah, iyalah, wajib lah itu. Ya benar. Bang. Tapi kalau emang ngomong-ngomong camat ya bang, camatnya rumah Pak Wali nih bang, Cilodong. Kecamatan Cilodong ya bang, dia kemungkinan besar akan menduduki tahta kepala dinas nih bang. Nama camatnya Zainal Arifin. Woi, Pak Berarti Jenal. ikut open bidding dulu dong. Ah itu dia tuh bang. Nah, nggak bisa kan kalau kepala dinas itu tetap harus melewati open bidding. Open bidding itu berapa lama bang? Ya bisa sebulan. Ya. Jadi bisa jadi dia di Ya mungkin proses sudah kali kita nggak Ya, tahu. belum. Biasanya ya? kalau open Terbuka bidding ya? itu terbuka kan. Oke. Terbuka kan. Terus Soalnya emang dia emang jadi orang ya bisa dibilang keluarga besar kali ya bang ya kalau di Masuk di Cilodong. lingkaran Masuk di lingkarannya Pak Wali. Pak Wali ya. Betul. Jadi dia kemungkinan besar dia menaik ya, mungkin ada proses open bidding itu. Kalau nggak salah ke dinas di Srumkim ya, di Starkim. di Starkim ya, di Srumkim apa di Starkim lah itu dari ini camat. ada bantahan lagi nih. Oke. Sekarang Dadan Rustandi Ya, Pak Dadan. Rustandi. Ya kurang lebih begitu. Itu kalau yang di jajaran camat yang gua pegang ya bang ya. Itu masih untuk mungkin itu masih posnya Pak Wali ya bang. Ntar coba kita spill dikit soal pos-posnya Pak Wakil nih yang diminta emang dari sebelum. Ada 3 kepala dinas. Ya yang diminta sama Pak Wakil sendiri ya. Itu yang dibilang. Tapi kita merunut aja. Coba kalau misalkan Gerard nih. Ada info apa Ger? Ada info apa sih maksud soal mutasi ini? Kayaknya yang lebih banyak nih. Cuman gua menarik aja sih sama yang barusan bilang Bang Aret, ternyata ada pos wali dan pos wakil. Iya. Pembagian nih ya. Ya, sekali lagi itu wajar. Iya. Wajar. Betul, itu sangat wajar sih. Wajar di birokrasi. Karena Pak Wali punya punya relasi pun begitu dengan Pak Wakil ya kan. Mereka tentu menilai kinerja calon-calon pejabat ini ya dari selama beberapa bulan ini menjabat. Ya. Oke. Nah, soal info mutasi ini, jadi gue coba ngobrol sama salah satu lurah yang bisa dibilang dekat dengan wali kota. Ya, emang Pak. Kalau di WA balas lah gitu ya. Ya, ya Pak Wali ini emang deket sama pejabat yang sampai ke bawah. Oh, iya, Sampai lurah-lurah juga. Ya, Ya bagus dong berarti. bagus, sangat bagus. Nah, info yang coba gue himpun dari lurah ini, jadi begini. Gue awalnya dapat info itu soal bedol desa ini ada 300 lebih ASN yang bakal di di otak-atik lah. Baik, Oke. rotasi, promosi lah. Ya, gitu ya. Nah, tapi setelah tadi gua coba tanya gitu sama lurahnya, ternyata jumlahnya nggak sampai 300. Memang ratusan tapi nggak sampai 300. 200. Ya, dan Mungkin dicicil kali ada. Ada- Jilid 1 jilid 2 kan? kan jilid satu udah. Nah, ini Sedikit jilid lah. 2. Jilid 1 sedikit banget kemarin. Ya, tetap aja jilid 1. Nah, Jilid 2, jilid 3 nanti. oke, di jilid kedua ini, jadi gue tanya juga soal kapan nih kira-kira mutasi. Karena info yang berembus kan di minggu ini ya. Tapi kayaknya sih sekarang di hari Rabu ini juga kayaknya Lolos lagi. artinya cuman ada 2 hari nih, Kamis sama Jumat. Tapi kayaknya nggak mungkin, Ger. Kalau Jumat nggak mungkin ya Nggak bang. mungkin. Kenapa nih nggak mungkin? Nggak mungkin karena itu eranya sebelum itu kan Jumat Keramat bahasanya. Oke. Tapi kalau yang sekarang itu kalau nggak Senin Rebu. Harinya. Pak Idris ya, kalau di Jumat itu emang spesialis Pak Idris banget Idris ya. Kalau sekarang itu nggak mungkin karena Senin sama Rabu. atau Rabu. Mungkin Dua kalau itu. Pak Wali Rabu Kelabu kali ya bang. Rabu ceria dong. Rabu ceria. September kan ceria. Ya ceria ya untuk yang promosi. Kalau yang jadi ini ya jadi agak murung-murung lah. Iya.
Terus gimana? Ya. 320 doang. Ya intinya sih sebenarnya ya balik lagi ini hanya prediksi kita ya. Iya, kita Jadi kayak bisa benar bisa sepak enggak. bola ini kita. Tapi ya ini lurah yang ngomong sama kita sebagai jurnalis gitu ya kan. Masa dia bohong sih ya kan. Dan info yang gua coba himpun dari lurah ini ternyata ada 4 camat ternyata yang bakal di otak-atik nih. Ya sama. Digeser lah ibaratnya Iya. gitu. Karena bukan orang karena kemarin dalam pilkada nggak mengusung apa gimana? Nggak membantu apa gimana? Anda tegang sekali nih Oh, megang. Anda sepertinya Nih megang saya martil ini, nih. Tenang aja. Jadi begini, Ah. kalau bicara itu kan kita tidak tahu kepastiannya ya. Ya jelas itu kita nggak tahu kepastiannya. Tapi kalau buat gue sih tadi balik lagi soal siapapun dia pejabatnya gitu. Yang penting dia berkompeten lah, ditaruh di tempat yang berkompeten gitu. Yes. Artinya kalau dia mau camat atau dia lurah, yang penting dia tahu tugas dan fungsinya dia. Mengerti wilayah juga lah, wilayah. Dan kuncinya kan tadi bagaimana dia bisa mensukseskan tadi program RPJMD ini, Ya, ya kan? programnya Pak Wali. Janji kampanye itu lah, janji kampanye. Nah ini juga nih, gua ngobrol sama salah satu tim ses, tim sesnya Pak Wali ya, Pak Supian Chandra ya. Ya. Gua coba ngobrol soal ya tadi bedol desa ini kan berarti orang-orang yang gua anggap nggak berkompeten atau Wali beranggap nggak berkompeten bakal dipindah gitu Yes. atau digeser diisi sama orang-orang yang berkompeten. Tapi kan ya ini rahasia umum ya, mau di tingkat nasional maupun sampai di daerah ya unsur politis itu ada ya kan. Ya. Nah gue tanya gimana sih Bang, kira-kira apakah orang-orang yang dari era sebelumnya ini bakal Tetap dipakai. digeser atau tetap dipakai? Nah jawaban dia begini, kalau bicara dari era sebelumnya, kalau dia secara KPI, kalau KPI itu kan berbicara angka ya. Ya bicara nilai sih. Ya, ya artinya bicara angka, ada tolak ukurnya. Tolak ukur kerja, kinerja. Kalau KPI dia bagus, kenapa nggak dipertahankan kan gitu? Kalau bicara di pilkada kemarin dia, Berarti itu jawaban objektif itu. iya dia, nah itu dia. Ya ini dia ya, yang salah satu kita harus apresiasi dari wali kota. Jadi dia nggak sembarang buang orang atau nggak sembarangan pilih orang gitu. Yes. Artinya dia tetap melihat kompetensi tadi gitu. Kalau memang ternyata di jabatan strategis ini dia naruh orang yang orang dia, kenapa enggak kalau bisa kerja kan gitu? Iya iya. Ya, jadi hitungannya sih tetap balik lagi kembali kepada KPI gitu. Nah kita bisa lihat juga nih dari mutasi jilid pertama kemarin, ya kan nggak terlalu signifikan gitu. Di jilid 1 kemarin tuh nggak terlalu signifikan. Karena kalau kita lihat-lihat ternyata ada orang yang disebut-sebut sebagai orang-orang dari era sebelumnya tapi tetap dipertahankan, Ya. gitu. Jadi Bukan dipertahankan kayaknya, masih di jilid kedua atau di jilid ketiga yang mau digeser. ya, makanya kita lihat nanti di jilid kedua ini seperti apa, Ya. ya kan? Ya itu sih info yang gue dapat dari salah satu tim ses gitu. Artinya di jilid kedua ini tetap Pak Wali melihatnya secara KPI. Karena yang menarik juga gini Bang, kenapa secara KPI gitu? Walaupun kemarin pejabat-pejabat ini mungkin di pilkada terkesan lebih lebih condong ke lawannya Lawannya, pemerintahan era sebelumnya gitu ya Bang. Justru itu yang harus dipertahankan kalau menurut tim suksesnya. Kenapa harus dipertahankan? Karena dia patuh perintah pimpinan. Jadi anggapannya ketika Pak Wali menjabat dan dia dipertahankan, dia juga akan turut pada perintah pimpinannya, yaitu Pak Wali sendiri, Pak SS Tegak sendiri. lurus lah ya. Iya, tegak lurus. Artinya bisa dipercaya dia sebagai ASN menjalankan tugas berdasarkan perintah pimpinannya, gitu Bang. Ya itu kalau omongannya seperti itu pernah kasus kayak bukan kasus ya, kejadiannya seperti Bu Eti ya sebelumnya yang udah nggak menjabat waktu itu Ke pensiun ya. Sekda dia. ya waktu itu pilkada 2000 berapa ya, 2010 kalau nggak salah apa 2015 2010 Bu Eti ini arahnya itu kan ke Pak Badrul saat itu, Pak Badrul Kamal. Di lalanya dia juga sekda, sekdanya Pak Badrul. Tapi ketika itu karena saya itu salah
sekdanya Pak Nur. Pak Nur yang mau maju di 2010 itu kan kedua ya. Periode kedua. Tapi dengan maksudnya bahasanya Bu Eti itu, kenapa waktu di pilkada pertama itu dia ke Badrul? Karena ya itu tadi bahasanya. Karena saya kan anak buahnya Pak Wali, jadi saya ngikutin arahan Pak Wali gitu. Tapi ketika makanya kenapa dipertahanin dia ngomong begitu, itu ibaratnya permintaan maaf karena dia terlalu tunduk sama pimpinan, makanya dimaafkanlah sama Pak Nur. Akhirnya sampai akhir jabatan 5 tahun ya kalau sekda itu. Lebih ya. Malah sampai lebih itu Pak Nur itu sampai sekdanya habis, sampai pun dia jadi kepala dinas lagi dan pensiun. Iya. Nah seperti itu, mungkin ini berkaca dari situ ya. Terus gue merunut lagi nih informasi yang dari Jun. Nah tadi yang soal Bu Citra itu gue dapat informasi dia tetap di PUPR. Siapa yang menggantikan Abra? Nah Abra ini ternyata bukan di perizinan itu nanti dikosongkan dan di open bidding lah, ibaratnya kayaknya orang luar. Terus ya Pak Abra ini dipindah ke Tarkim kalau nggak salah. Di Serumkim. Iya di Serumkim. Sementara di LHK itu nanti kan ada open bidding. Tadi kan yang gue sebut tadi. Sengaja di open bidding itu dikosongkan. Kosongin dulu tuh ya. Nah, sekarang kan sekdisnya kan Bu Reni kan. Ya, nah, Bu Reni PLT. Naik dong. Naik. Itu jadinya naik Bu Reni. Info yang sangat beragam ya. Biar masyarakat yang menilai. Seperti akurasinya juga 90%. Ya, tipis-tipis lah ya kan. Nah, terus Informasi Pak Pemret nih emang luar biasa. terus Lu nyebelin ya. Terus terkait penilaian KPI itu benar, tapi kalau di tataran kepala dinas itu udah ada di hak prerogatif balik lagi ke Pak Wali. Ya biarpun ada yang namanya istilah baper jakat. Ya, KPI itu yang gue udah ngobrol juga sama narasumber gue nih satu juga. Itu bisa bukan dimainin ya, ibaratnya itu kalau misalnya dilihat kedisiplinannya, programnya dijalankan nggak nih selama jadi kepala dinas, terus ada kesalahan nggak, itu dia itu nggak boleh turun Jadi misalnya selama setahun itu dia grafiknya harus minimal itu stagnan. Tapi kalau dia ada yang turun, ada yang naik, itu jadi salah satu yang bakalan kena mutasi. Itu gua ngobrol sama dia. Lebih bagus lagi kalau grafiknya ya emang naik terus. Itu emang dia pinter. Itu dipastikan memang Pak Wali juga bakal mempertahankan lah. Kalau nggak mempertahankan ya dia digeser ke dinas yang lebih strategis, yang lebih lain gitu. Itu sih. Nah kalau Pak Dede ini yang tadi Jun bilang ya ke Diskominfo, ya itu Akurat kayaknya. Soalnya udah gue konfirmasi juga. Tapi nggak tahu ya, itu balik lagi. Gitu Aduh. Nah soal yang itu yang tadi apalagi tuh Jumat Keramat itu udah nggak kepake sama Pak Wali sekarang. Itu eranya Pak Idris. Jadi sekarang itu kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Senin Rabu. Berarti kan nggak mungkin nih sekarang. Bisa besok, bisa Senin depan atau Rabu depan. Nah, gitu. Senin depan tanggal berapa? 15. Ya, Rabu 17. Ya kalau nggak 15 17 lah, kita lihat aja. Tapi ini juga kenapa ada hembusan juga banyak nih di kalangan ASN itu, karena ada hembusan bedol desa dan tsunami ini. Malah justru di tataran pimpinan itu meminta agar disegerakan. Kenapa? Ya, disegerakan. Ya. Nah itu biar langsung anak buahnya ini kan merasa sekarang ini udah ogah-ogahan lah. Udah kayaknya gue kena nih. Maksudnya kayak gitu. Langsung aja. Kalau emang udah ada ya disegerakan. Jadi biar pimpinan ini fokus untuk menjalankan programnya Pak Wali gitu. Menurut gue benar disegerakan karena apa? Biar mereka langsung ini masa trial and error nih sampai nutup tahun hingga nanti di Januari mereka akan melaksanakan APBD murni 2026. Nah iya. Nah Pak Wali Kota ini langsung ini bisa eksekusi program dia dengan anggaran dia. Anggaran murninya dia ya. Anggaran dia. Ini kan ABT sisaan. Nah jadi kalau memang ditunjuk sekarang pejabat yang ya tentu pejabat Depok sih sebenarnya udah asam garam ya, maksudnya udah perputaran itu biasa, tapi dengan pimpinan baru kan tentu berbeda, dengan rasa wali kota baru kan berbeda. Nah ketika nanti
dia dipindah, dia yang merasakan September, Oktober, November, Desember ini 4 bulan sebagai masa adaptasi, trial and error, evaluasi. Nanti di Januari kebut. Iya. Ya disegerakan. Iya, itulah maksudnya yang di tataran punya anak buah ibaratnya kayak camat, kayak kadis itu ya pengennya sih seperti itu, disegerakan biar program ini bisa jalan kan gitu. Namanya tanda tangan kan kayak Kabit itu kan punya tanda tangan apa sih penanggung PPK. jawab lah PPK lah kayak penanggung jawab PPK. gitu untuk proyek-proyek itu kan bisa kalau dirubah berarti kan harus rubah lagi gitu tanda tangannya. Nah kalau terkait camat gue runut lagi nih tadi kira ada berapa 4? Ada 4. Info gue juga 4. Kalau gue masuk 3. Beji, Pancoran Mas, Bojong Sari. Nah itu 3. Cilodong mungkin. Itu Cilodong mungkin tambahin itu tadi Cilodong. Mungkin kalau Cilodong kan promosi kan. Ya berarti kan ada yang ngisi nanti. Oh iya. Ya berarti kan benar Berempat. kan? Iya. Kita berempat ya. Iya. Gue jadi camat. Camat mana? Gua Tapi kayaknya Limo juga kena, soalnya udah lama juga. Kalau iya, Cinere Limo itu, juga kalau Cinere itu baru lah, tapi gue nggak tahu apa dia naik atau gimana, gue nggak tahu. Cuman kalau Limo udah lama kayaknya dia kena juga, mungkin kena geser ya, jatuhnya bukannya promosi, kena geser. Dengan jabatan yang sama. Dengan jabatan yang sama. Tapi setara. Iya, dengan jabatan yang sama. Bisa sekdis. Camat juga bisa juga. Misalnya kalau Beji Panmas ya bisa juga yang di Limo digeser ke camat Beji kan gitu. Soalnya info gue nggak ada camat yang jadi camat lagi. Oh gitu. Jadi langsung Jadi yang dari kayak Kabit naik gitu jadi camat. Jadi bukan camat isi camat, Camat lagi. Nggak Nggak ada. itu info gue ya. Ya, Kita lihat aja. Jadi promosi nih ya Pak Camat ini ya. Ya kalau ke Sekdis ya setara nggak promosi sebenarnya. sekdis, kabak di Setda tuh sama. Setara dia. Begitu. itu kan dari jajaran di pemerintahan ya, eksekutif. Ini kan ada BUMD nih yang udah mulai di Apa PDAM? ya yang udah mulai ya kan ya. Iya, Yang udah mulai titip dan sudah mulai Anda mengagetkan sekali. dan udah mulai ditaruh ya. Ini Saya kan tidak juga- siap Anda ngomong PDAM. kan juga maksud maksud gue gini kan ya emang itu juga menjadi satu program Pak Wali biar berakselerasi nih sesuai dengan programnya dia kan. Makanya komisarisnya udah mulai diganti. Salah satu tim ses sudah mulai ditaruh di situ ya kan. Terus ya ada beberapa dewan yang nggak jadi mulai ditaruh juga di situ. Udah foto bareng ya. Udah mulai ada yang foto bareng. Tersebar di grup wartawan Ya itu kan udah mulai ya. Jadi patut pertanyakan juga ya soal kemediaannya. balik ya. lagi lah. Ya, ini yang wartawan jadi itu. Ya, itu rezeki dia lah. Betul bang, betul. Ya, yang penting. Tapi yang gue salut malah justru kompeten aja. Tapi yang gue salut malah justru Pak Dirut. Dia masih bertahan. Ternyata nggak ada yang nggak bisa bukan nggak bisa ya. Digoyang pasti digoyang. Cuman dia kayaknya masih tetap. Mungkin karena KPI-nya itu betul kali karena Gua bantu penilaian jawab. KPI itu Anda kali ya. bantu air ya. Nah itu dia. Jadi Emang gue mau mancing lah biar lu jawab. Soalnya tadi nggak ini ya. Dia belum keluar kan belum ke situ. Jadi ngagetin ya. Oke, kita sekarang masuk ke situ. Ini karena Bang Aret udah. Jadi gini, kalau di Dirut itu ternyata memang dipertahankan. Walaupun kemarin hembusan dari akar rumput yang gue dengar di kalangan teman media Yang itu bergoyang. bahwa Dirut ini ya terafiliasi ke paslon lain gitu ya kan. Saat itu gitu. Tapi kenapa kok sekarang dipertahankan sama wali kota yang sekarang? Nah. Karena KPI-nya itu, Bang. Berarti betul. Karena draft KPI-nya. ya. Ya. Ya protokan sih. Cuman ya itu tadi untuk apa supaya ini jadi di sini kan Pemkot itu wali kota itu kan sebagai pemegang saham ya di Yes. BUMD ini. Jadi wali kota menunjuklah orang-orang yang dipercaya sama dia yang memang berkompeten ditaruh di situ dengan jabatan komisaris yang pengkomisaris ini kan fungsinya sebagai pengawasan ya. Ada komisaris, ada staf ahli ya. Ya itu kalau staf ahli sih nggak sampai ya bang. Ya sampai di komisaris. Ya artinya ya Pak Wali pengen memastikan ya kan bahwa sebagai pemegang saham ya kan program-program itu berjalan dengan baik gitu. Makanya orang-orang yang dipercaya dan memang berkompeten ini ditaruhlah di sana. Karena gua runut-runut dan ternyata dia juga mengikuti proper test ya bang.
Fit and proper Iya, iya, fit and proper test. Ya, dia termaksud dia juga sempat ngeluh kemarin. Bukan ngeluh sih, dia curhat kayak dia bilang, "Gue udah sempet bikin makalah, udah mempersiapkan makalah. Ternyata ketika tes itu makalahnya bukan yang udah dibuat, tapi harus dibikin di situ langsung gitu." Dia dikasih satu masalah, terus dia disuruh memecahkan masalah itulah gitu sama pengujinya gitu ya kan. Ya, dan sekarang per hari ini ya lolos gitu. Oh, jadi lolos nih. Iya, per hari ini. Ya gua Oh, kenal. per hari ini nih baru. Iya. Oke, Per hari ini. konfirmasi per hari ini lolos nih. Iya. Ya, oke. Kita ucapin selamat dulu ya. Oke, Nggak usah selamat disebutkan ya, yang tapi udah ya lolos. namanya ya. Udah kita ketemu Iya. aja. Nanti kita ketemu aja deh. Tapi mau ketemu lu lah kayaknya Jun. Sama sih. Gak mau ketemu Bang Jun sama Bang Mami. Muka lo jelek di sana. Ya itu inilah. Sudut pandang yang salah lah menurut gua. Berarti nggak ngerti dah tuh. Terus apa dapat informasi apa lagi Net? Kalau dari partai. Nah, tadi lu dapat informasi nih. Gue mau denger Pos Wali nih, Pos Wali gimana? Ada Pos yang Wali. minta tiga dinas nih. Iya. Kalau gini, Anda kalau- lagi-lagi itu kan ya. ternyata maksudnya permintaan itu emang sudah ada saat pilkada ya. Mungkin udah mulai ada satu kesepakatan tentang pos-pos dinas yang diminta Pak Wakil begitu ya. Kalau misalkan gue jadi wakil, oke lah gue minta pos ini, pos ini, pos ini. Nanti dinasnya tunggu pelan-pelan kita kasih tahu apa yang menjadi permintaannya. Nah, emang ada beberapa dinas yang memang menjadi concern Pak Wakil beserta pasukan nih gue bilangnya ya. Oke. Pak Wakil kan punya pasukan yang mengusung gitu ya timnya ya. Pak Wakil kan kita tahu sendiri diusungnya dengan siapa. Nah di situ emang ada permintaan dari timnya Pak Wakil untuk mengisi dinas kesehatan, Dinas kesehatan. Dinkes. Oh. dinas ketenagakerjaan. Iya yang kedua. dinas dinas apa lagi ya? 3. Nah, dinas apa lagi ya? belum. Belum, itu dua dulu dinasnya. Satu lagi dong. Anda deg-degan biar hat-trick, biar hat-trick. Jadi gitu ya. Bahkan kalau di dinas kesehatan namanya sudah mulai muncul ya bang. Muncul. Itu emang kalau kita lihat ini emang nama orang ini memang Sebutin aja gua. Oh, ya tahu udah. Gua tahu gua. Bu Devi Mayori ya. Ya, Devi. Devi ya, Bu Devi Berarti itu. Bu Mary kegeser nih. Ya, Bu Mary digeser betul. Jadi emang Bu Devi itu sekarang di Dinsos ya, Kadis Dinsos. Dinsos. betul. Ya. Sebelumnya kan di RSUD ya bang. Ya, Jadi dia emang udah beberapa kali memegang kesehatan lah, dunia kesehatan. Emang gue kenalnya sama dia itu, gue waktu dari Cinere itu dia kepala UPT Puskesmas Cinere. Emang dia basicnya emang Kesehatan. dokter lah gitu, kesehatan. Ya, jadi itu ya. Nah kalau di Snaker ini yang masih coba kita dalam ini, bukannya kita nggak mau nyebutin ya, kita pengen tuh nyebutinnya satu nama aja, jangan 2 atau 3, nanti bikin membingungkan. Makanya itu yang masih belum terkonfirmasi. Dan emang kalau di Snaker ini emang spesialis banget kayaknya nih. Itu nggak bisa Dari dikemana. kita dari benang merahnya udah kelihatan. Udah tuh ya. kelihatan Dari pusat memang. juga Ya, Dari pusat. saya memang itu jadi satu permintaan khusus kayaknya kalau itu POK begitu. Ya kurang lebih ya seperti itu ya. Jadi itu udah dapat lah. Nah, nanti makanya coba kita cek sih. Tapi kalau gue sih pribadi bukan prediksi sih, gue sih mah udah yakin ya karena kita spill ya. Iya, spill tipis ini ya. makanya gue bilang ini informasi kita dapat bukan dari orang sembarangan. Iya, jadi ini orang-orang. A1 semua. Jadi kita berani berbicara ini karena orang-orang yang kita temuin, orang-orang yang kita minta Ajak ngobrol. ini orang berkompeten dari itu lingkaran Lingkaran Pak Wali semua. Ya, gitu. betul ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dari pos-posnya Pak Wakil yang Bang Gerat tanya nih Bang Gerat, kurang lebih itu. Gue emang menarik banget ya emang. Jadi ada pembagian pos ya. Ya paling kalau di tataran lurah gue bukannya nggak mau tahu atau gimana ya. Gue Maksudnya, malah nggak tahu lurah. Ini karena terlalu banyak. Jadi betul. Ya mungkin begini ya. Mungkin mungkin yang lurah sudah merasa lama, udah sampai 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun itu udah pastilah kena lah maksud gue gitu. Entah itu lama banget itu dah. Nah, entah itu terafiliasi 1 atau 2 atau kemarin waktu pilkada itu ya whatever, maksudnya kita dilihat dari ini aja nanti apakah dia kegeser ya berarti dia orang kayak gitu begitu aja. Jadi gua nggak bisa nyebutin satu-satu karena banyak banget. Yang pasti kepala sekolah juga kena saat di jilid 2 ini gitu.
Jadi memang benar dari kepala sekolah, kasih lurah, kasih di kecamatan, camat, kabid, kasih mana di dinas, kepala dinas. Nah itu semua kena. Luar biasa. Oke. Udah banyak nih. Udah banyak nih, kayak kita sebut ada beberapa yang kita sebutin ya itu maksudnya yang besar-besar aja lah, nggak bisa satu-satu gitu. Yang nonton Oke. jangan baper ya. Tapi kalau perizinan gue jadi penasaran. Gue jadi Banyak. melet nih. Ya kan kita kan dibenci banget kayaknya. Tapi Tenang. gue penasaran nih soal perizinan kan menurut gue Tapi emang bener Beger, nanti ada yang dari luar untuk isi Depok. Ya gitu kita aja. open meeting ya. Ada yang dari luar. Oke. negeri. Selesai nih ya. Lo mau ngomong lagi tadi Ya udah, masih. mau- Enggak, gue mau nanya aja sih maksudnya. Menurut gue nih kan dinas perizinan ini salah satu dinas strategis ya. Bukan strategis lagi lah. Yoi. Waduh, banjir itu. Namanya juga satu pintu, ya kan. Tapi kenapa kepala dinasnya itu harus open bidding gitu? Apakah dari kepala dinas yang ada, yang ready nih, Nah. ya kan? Ya Apakah- mungkin butuh yang profesional. Nah, Ya bisa jadi. berarti mungkin yang sekarang nggak profesional. Itu dia. Tahu ya. Ya itu kan sangat jelas kenapa harus open bidding. Kalau memang ternyata ada yang profesional yang bisa mengisi. Siapa orang profesional? Sopo. Apa yang Udah. Oke, kita tutup. Anda terlalu muter-muter. Udah 30 menit. Nanti kita bahas lagi ya mutasi jilid 2-nya ya. Yang penting saya nggak sih Tiga. Oke, Ger, ada yang mau pesen-pesen nggak? Maksudnya kita udah di episode keberapa sih? Belasan lah. Timnya tidak tanggap. Pecinta spill tipis Radar Depok yang sudah mensubscribe, Ya. tolong bantu temen, kawan sejawat, saudara-saudara yang belum subscribe. Ya. Dengan subscribe kita akan memberikan informasi-informasi terbaru yang lebih segar lah. Ya, nanti kita kasih bukan inilah. kata-katanya lah gitu. Kita kasih kaos. giveaway. Kita kasih kaos satu aja. Karena kita belum ada sponsor. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen di Share. Spill Tipis. Oh ya, share. Radar Depok. Bye.